Rehan sekarang pasti kepanikan mencari data-data pekerjaannya. Aku puas banget sekarang. Leon, kamu tahu apa yang terjadi? Rehan dan Najwa sekarang seperti kebakaran jenggot. Mereka sedang kebingungan. Iya Mi, aku tahu kok. Sekarang kita nikmatin aja kebodohannya mereka. Mau sampai kapanpun mereka cari, pasti nggak bakal ketemu. Karena kuncinya cuma ada di aku. Jadi kamu bisa mengembalikan file-file itu? Kamu memang anak mami yang paling pintar. Jadi sekarang kamu harus pura-pura membantu Rehan supaya kamu terlihat hebat di depan Najwa. Iya Mi, aku akan lakuin apapun juga untuk mendapatkan Najwa. Bagaimana? Aku sama sekali nggak ngerti nih, Reh. Kok bisa-bisanya sih data-data kamu hilang? Artinya kamu tidak bisa mengembalikan datanya? Aku lagi coba sekarang. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak begini. Aku juga heran. Itu data yang sangat penting dan aku harus mengirimnya malam ini juga. Ada apa ini? Oh, laptop kamu rusak. Ibu tahu. Ini pasti karena Najwa. Karena semua masalah itu kan datangnya dari Najwa. Kamu itu ya selalu bikin hidup orang selalu jadi susah. Ibu, ini bukan kesalahan Najwa. Aku juga heran kenapa ini terjadi. Tadi aku cuma mengajak Rehan untuk makan sebentar aja, Bunda. Aku takut kalau nanti Rehan sakit. Tapi begitu selesai makan, Rehan kembali lagi ke laptopnya, datanya justru udah hilang semuanya. Alasan. Kalau Rehan lagi kerja, sebaiknya kamu itu jangan mengganggu. Coba lihat, akibatnya jadi seperti ini. Kamu itu ya, apa kamu nggak bisa? Sebentar saja jauh dari Rehan. Sedikit-sedikit mendatangi Rehan. Sedikit-sedikit mengganggu Rehan. Kamu ini seperti parasit yang tumbuh di mana-mana dan membawa penyakit. Ibu, tolong, sekarang bukan saatnya kita berdebat. Semoga datanya bisa dikembalikan. Dan Aldi juga sedang mengusahakannya. Jangan salahkan Najwa. Kamu itu Rehan ya, bela saja istri kamu itu terus. Bela aja. Biar kepalanya sampai meledak karena besar kepala. Udah jelas Najwa yang salah. Coba, kalau dia tidak menyuruh kamu makan, tidak mungkin kejadiannya seperti ini. Iya, Bunda, ini semua memang salah aku. Aku minta maaf ya, Rehan. Gara-gara aku, kamu jadi terlibat masalah kayak gini. Bukan Najwa, ini bukan kesalahan kamu. Kamu tidak usah menyalahkan diri. Kamu kan cuma mengajakku makan. Apa salahnya? Bagus, Rehan. Dan mulai saat ini, kamu siap saja luntang-lantung keluar masuk kantor untuk mencari pekerjaan baru. Coba apa yang telah dilakukan si Najwa itu. Dia bisa membuat kamu sampai dipecat. Ibu Priyanka cukup. Apapun yang terjadi, Najwa itu tidak pernah ada niat buruk. Apalagi menjatuhkan suaminya sendiri. Ini juga masa depan mereka berdua. Lagi pula, untuk apa sih menumpahkan semua kemarahan ibu gara-gara kehilangan Priti kepada Najwa? Itu sama aja nggak fair kan? Gawat. Aldi mulai ikut-ikutan membela Najwa. Kalau saya berkeras melawan Najwa, bisa-bisa saya dan Rehan akan diusir dari rumah ini. Sekarang saya minta tolong. Ibu harus minta maaf sama Najwa. Baiklah, Nak Aldi. Najwa, Ibu minta maaf ya sama kamu. Ibu tidak tahu mengapa akhir-akhir ini emosi Ibu kadang-kadang suka naik turun seperti ini. Najwa, Ibu minta maaf ya sayang. Najwa, jangan kamu pikir bahwa masalah kita selesai sampai di sini.
Sekarang sudah saatnya kamu muncul sebagai pahlawan, Dion. Mereka sekarang seperti cacing kepanasan. Dan kamu harus manfaatkan momentum ini untuk mencuri simpati Najwa dan semua yang ada di rumah ini. Iya, Mi. Aku akan bikin mereka semua terkagum-kagum sama aku. Dan setelah aku menguasai semuanya, aku akan menghancurkan mereka satu persatu. Dan aku cuma akan menyelamatkan Najwa. Bagus, Dion. Oke, Mi. Sekarang waktunya aku beraksi. Ray, aku nyerah. Aku sama sekali nggak bisa ngembalin semua data-data kamu. Terus sekarang apa yang harus kulakukan? Apa kamu punya program yang bisa mengembalikan data-data yang hilang? Sorry Ray, aku sama sekali nggak punya. Tapi aku tahu ada toko langganan aku pasti punya program seperti itu. Kalau nggak gini aja, besok kita bawa ke toko itu ya. Tidak bisa, Aldi. Kalau besok artinya terlambat. Karena aku harus mengirimnya malam ini juga. Kalau tidak, artinya aku tidak bisa dapat order lagi. Kamu tenang saja, Rehan. Kalau kamu sampai dipecat dan kehilangan pekerjaan, Ibu yakin Najwa pasti akan mau menggantikan kamu untuk mencari pekerjaan dan mencari uang. Karena kan yang menyebabkan kamu dipecat adalah Najwa. Ya kan, Najwa? Iya, Bunda. Insya Allah aku bisa bekerja untuk menggantikan Rehan. Tidak, Bu. Aku tidak bisa mengizinkannya. Aku adalah suaminya, jadi aku yang harus mencari nafkah untuknya. Hanya aku yang boleh melakukan, bukan Najwa. Rehan, Ibu heran sama kamu ya. Kamu ini mau saja diperbudak oleh istri. Memangnya kenapa? Kalau Najwa mencari pekerjaan dan mencari uang. Supaya Najwa itu tahu betapa susahnya mencari uang, Rehan. Ya tidak bisa. Aku tidak akan mengizinkan. Itu adalah tanggung jawabku dan harga diriku sebagai seorang suami. Mana bisa aku membiarkan Najwa bekerja? Membiarkan dia banting tulang. Hanya aku yang boleh melakukannya. Kamu ini, Rehan, benar-benar so idealis. Memangnya kenapa? Kalau istri kamu Najwa ini mencari uang. Hah? Kenapa? Itu kan sangat baik. Jadi kalian berdua itu bisa mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Memangnya sampai kapan kamu mau numpang terus-terusan di rumah orang? Bu Priyanka, saya dan Rehan, terlebih Najwa, kita bukan orang lain di sini. Terlebih dengan Rehan, kita tumbuh bersama. Jadi rumah ini anggap aja itu seperti rumah dia sendiri. Dan dengan Najwa, kita punya jalinan persahabatan dari dulu. Jadi tolong jangan berpikir kalau saya ini orang lain, Najwa atau Rehan itu orang lain. Kita ada keluarga di sini. Nah Aldi, kamu ini memang seorang anak yang sangat baik sekali. Untung ada kamu yang mau menampung kami semua di rumah kamu. Ibu tidak terbayang apa jadinya kalau sampai tidak ada kamu. Terima kasih banyak, Naaldi. Dan maafkan kalau barusan Naaldi mendengarkan pertengkaran kami. Ibu ini cuma ingin mengingatkan Rehan supaya dia jangan terlalu memanjakan istri. Aku mengerti. Aku sangat mengerti apa maksud ibu itu. Tapi bukan berarti aku harus mengizinkan Najwa bekerja. Itu adalah tanggung jawabku sebagai suami, dan walaupun aku gagal besok, aku akan tetap berusaha. Aku akan terus berusaha sampai benar-benar berhasil. Aku tidak takut dipecat. Siapa yang dipecat? Kebetulan, Dion ini ahli komputer, tolongin. Aku nggak bisa ngembaliin file-filenya Rehan yang sempat hilang. Dan dia perlu hari ini. Tolong kamu restore ulang. Siapa tahu kamu bisa. Ya udah, aku lihat dulu ya. Kalau kondisinya kayak gini udah susah deh untuk benerinnya. Aku bisa bantu, cuman aku butuh waktu dan konsentrasi.
Yaudah, kalau gitu pakai ruangan aku. Yang penting file-filenya Rehan harus kembali. Oke. Iya Dion, cuma kamu harapan kita satu-satunya. Ya Najwa. Terima kasih Dion, terima kasih usahanya. Ya udah cepetan. Duluan ya. Ya, mudah-mudahan aja bisa ya. Ya, semoga saja dia bisa. Kalian semua sangat gampang untuk aku permainkan. Mudah sekali aku mengiring kalian masuk ke dalam perangkap aku. Nilai plusnya, aku akan mendapatkan rapor baik di mata Najwa. Dion, Ya. nih aku buatin teh supaya kamu bisa lebih konsentrasi. Keyakinan aku semakin besar. Najwa mulai tertarik sama aku. Gimana Dion? Apa kamu berhasil? Aku pasti beruntung banget jika bisa mendapatkan seorang istri seperti kamu. Apa maksud kamu Dion? Enggak. Maksud aku, suami kamu sekarang Rehan sangat beruntung bisa memiliki kamu. Kamu seorang istri yang sangat perhatian dan juga sangat soleha. Makasih Dion. Tapi aku yakin kamu juga pasti akan mendapatkan istri yang sangat soleha dan sangat mencintai kamu. Aku udah mendapatkannya. Dan sekarang aku ingin mengejar dia kembali. Oh ya Dion, gimana? Apa filenya bisa ditarik kembali? Udah bisa Najwa. Udah aku selesaikan semuanya. Yang benar. Iya. Alhamdulillah, kamu tuh benar-benar hebat Dion. Aku dan Rehan benar-benar berhutang budi sama kamu. Sebentar ya, aku panggil Rehan dulu. Iya. Iya. Kamu akan terikat hutang budi sama aku, Najwa. Dan kamu akan membayarnya dengan cinta kamu. Dion, Najwa bilang kamu sudah bisa mengembalikan datanya. Bisa kulihat? Bisa. Silakan. Alhamdulillah. Wow, Dion, aku sangat berterima kasih. Kamu sudah berhasil mengembalikan datanya. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Nggak masalah, Rehan. Rehan? Istriku yang sangat cantik Najwa. Aku punya kabar bagus untukmu. Oh ya, ada berita apa? Kamu jangan bikin aku jadi penasaran deh. Oke. Aku mau bilang pada istriku yang cantik bahwa beritanya adalah rancangan yang kubuat sudah diterima. Serius? Iya. Subhanallah, akhirnya kok bisa? Terima kasih pada Dion yang sudah mengembalikan dataku dari komputer dan bisa aku kirim yang akhirnya lolos. Alhamdulillah, kita harus berterima kasih sama Dion karena Dion udah bantuin kamu. Iya, aku tahu. Aku senang sekali. Cih, bahagia banget sih kalian. Boleh tahu kenapa wajah kalian berseri-seri? Ya, tentu saja aku sangat bahagia. Itu karena kamu, Dion. Kamu sudah berhasil mengembalikan datanya dan akhirnya lolos. Ya udahlah, Rehan. Seperti kata Najwa, kita memang harus saling bantu-membantu. Ya kan? Iya, kamu benar-benar sangat baik, Dion. Aku melakukan semua ini buat kamu, Najwa. Bukan buat Rehan. Aku senang. Kamu udah mulai mengagumi aku. Dion, kamu sudah melakukan trik yang indah sekali. Mami senang sekali karena kamu mau ikutin saran Mami. Memanfaatkan setiap momentum untuk mencuri perhatian Najwa. Sebentar lagi Najwa akan jadi milik kamu. Iya, Mi. Dan menurut aku, sekarang Najwa udah mulai mempunyai rasa ke aku. Dan dia juga berhutang budi sama aku. Dan aku juga yakin, dia pasti rela melakukan apapun juga untuk membalas budi aku. Oh, jadi gitu ceritanya.
Kamu hamilin aku. Kamu suruh aku nikah sama kakak kamu. Dan sekarang kamu ngincer istri orang. Anita, dengar ya. Dion sekarang sudah bertobat dan akan memperbaiki semua kesalahannya. Dion tidak akan pernah mengambil kamu dari Aldi karena tidak mau bermusuhan dengan Aldi. Ya ampun. Kamu udah bertobat. Iya loh, mukanya langsung polos loh. Kamu nggak perlu ikut campur urusan aku. Kamu urusin aja urusan hidup kamu sendiri. Urusin suami kamu dan juga urusin anak kamu. Anak aku. Ini bukan cuma anak aku ya, tapi anak kamu juga, Dion. Cukup, Anita. Dengar ya. Kamu nggak usah ganggu Dion lagi. Kamu kan udah punya kehidupan sendiri. Jadi biarkan sekarang Dion mencari kehidupannya sendiri dengan mendekati Najwa. Aku yakin, Dion pasti punya alasan kenapa dia mau deketin Najwa. Soalnya setahu aku dulu Dion itu salah satu orang yang paling benci sama Najwa ya. Mami, Dion ada apa? Anita, kamu nggak usah sok pinter atau sok tahu ya. Kan tadi Mami udah bilang, Dion sudah bertobat. Dan kalaupun Dion mendekati Najwa, nggak ada alasan lain kecuali cinta. Ngerti kamu? Cinta? Sejak kapan Dion itu kenal cinta? Aku nggak percaya. Yang udah hitam, itu tetap hitam. Gak mungkin tiba-tiba berubah jadi putih. Tutup mulut kamu, Anita. Sekarang sebaiknya kamu pergi dari sini. Kamu nggak usah marah-marah dong, aku tetap pergi kok. Tapi ingat, aku akan cari tahu kenapa kamu deketin Najwa. Aku nggak akan diem aja. Gimana nih, Mi? Gimana kalau Anita bocorin tentang rahasia kita ke Najwa? Kamu tenang aja, Dion. Yang paling penting sekarang, kita hindarkan semua konflik sama Anita. Karena bisa menimbulkan kecurigaan dia pada kita.